Gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Basa-basi kita bacain novel Marital Back chapter 5822. Di sini diceritakan 500 tahun. Apakah kamu tahu bagaimana saya datang ke sini dalam 500 tahun ini? Suara yang dalam itu dipenuhi dengan rasa tertekan dan keluhan, serta jejak kemarahan jelas menunjukkan gejolak batin pembicara. Tapi tidak ada respon. Di atas ratus pemanasan jiwa, Fang Tianqi memandang Tundra Shadow seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Tundra Shadow langsung menerobos dan berkata dengan sedih, "Kamu sudah mengatakannya. Jika kamu bahkan tidak bertanya, bagaimana aku bisa melanjutkannya?" Kekanak-kanakan Fang Tianqi dengan santai berkomentar menerima pukulan ini. Tundra Shadow memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Terlalu membosankan untuk bersama seseorang sepertimu. Tidak ada wanita yang pernah menyukaimu. Fang Tianqi tergagap. "Saya punya banyak keturunan." Tundra Shadow berbalik dan bertanya, "Bos, bagaimana dunia semesta ini?" Segala tanggapan yang datang, hukum dunia telah disempurnakan dan ada juga beberapa bentuk kehidupan kecil yang telah lahir. Ini sudah dapat dianggap sebagai dunia semesta yang baru lahir. Mungkin dalam beberapa tahun bentuk kehidupan nyata akan muncul. Tundra Shadow tiba-tiba menjadi bersemangat. Bukankah itu berarti kita semakin dekat dengan 3000 dunia? Menurut spekulasi yang sebelumnya, dengan menyelidiki dunia semesta di sepanjang jalan dan mengamati kecepatan penyempurnaan hukum dunia, dia dapat menentukan apakah arah yang dia tuju salah. Semakin dekat dia dengan 3000 dunia, semakin sempurna hukum dunia di dunia semesta. Mengandalkan metode ini, yang terus-menerus menyesuaikan arahnya selama 500 tahun terakhir. Sepanjang jalan dia menemukan bahwa hukum dunia alam semesta terus meningkat. Tidak sampai mencapai dunia semesta ini, mereka menemukan hukum dunia yang sempurna dan bentuk kehidupan yang kecil. Jika ada bentuk kehidupan yang bisa dilarikan, itu berarti dunia semesta ini memiliki kualifikasi untuk memiliki kehidupan. Mungkin setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun evolusi, beberapa bentuk kehidupan unik yang dimiliki dunia semesta ini akan muncul. Arahnya benar, yang tersisa hanyalah waktu. Lagi pula dia telah bergegas kembali dari ujung dunia kali ini. Jadi dia membutuhkan waktu yang cukup lama, sudah 500 tahun, tetapi dia masih tidak punya cara untuk kembali. Sudah 500 tahun sejak tunggu semesta ditutup dan tidak diketahui bagaimana perang antara ras manusia dan klan tinta berlangsung. Dia harus segera kembali, yang tidak berlama-lama di dunia semesta ini dan lagi melanjutkan perjalanannya. Setelah 100 tahun lagi, ketika Yang sekali lagi jatuh ke dunia semesta untuk menyelidiki situasinya, dia terkejut menemukan bahwa sudah ada makhluk hidup di dunia semesta ini. Sebagian besar makhluk ini hidup di lautan luas, dan hanya ada sedikit makhluk hidup di benua ini. Tidak hanya itu, tetapi seluruh dunia semesta ditutupi oleh vegetasi hijau. Dan sejauh mata memandang, itu dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Kelahiran makhluk hidup berarti bahwa dunia semesta penuh vitalitas, dan di masa depan mungkin bisa menghasilkan ras manusia atau ras lain seperti batas bintang. Yang mencoba lagi untuk terhubung dengan pohon dunia, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Banyak dunia semesta di 3000 dunia saling bergantung dengan pohon dunia. Buah dunia inti pohon dunia bisa dikatakan sebagai cerminan dunia semesta. Jika dunia semesta mati, buah dunia yang sesuai tidak akan benar-benar layu. Dunia semesta ini jelas penuh vitalitas, tapi tidak ada hubungannya dengan pohon dunia. Pada akhirnya itu karena kekuatan pohon dunia tidak menutupi tempat ini. Tempat ini terlalu jauh dari 3000 dunia. Yang tidak mau memberikan kembali dugaan sebelumnya tentang dunia. Kata-kata Sandai Shadow pada waktu itu telah memberinya banyak pemikiran. Tunggu semesta membuka dunia dan 3000 dunia bersama dengan Battlefield, dan bahkan lebih dalam lagi, apakah itu benar-benar satu-satunya dunia? Apakah ada dunia yang tidak dikenal di luar dunia ini? Atau mungkinkah 3000 dunia adalah satu dunia dan Battlefield adalah dunia lain? Lokasi saat ini seharusnya lebih ke dalam Battlefield, tempat yang belum pernah diinjak oleh Human Race maupun klan tinta. Jika itu benar-benar dunia yang sama, mengapa kekuatan pohon dunia tidak dapat menutupi tempat ini ketika hukum dunia di dunia ini telah sepenuhnya disempurnakan, dan bahkan ada makhluk hidup yang lahir di sini yang tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam kontemplasi. Mungkin dia bisa memikirkan cara untuk menghubungkan dunia semesta ini dengan pohon dunia. Jika dia bisa melakukan itu, dia bisa meminjam kekuatan pohon tua untuk kembali ke batas runtuhan besar, menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanannya.
Jalan di depan masih panjang dan Yangke telah menggunakan kemampuan ruang untuk melakukan perjalanan selama 600 tahun. Tetapi dia masih tidak bisa melihat kemana dia pergi, bahkan jika dia melanjutkan dia tidak tahu kapan dia bisa melihat pemandangan yang sudah dikenalnya lagi. Berpikir demikian, hati Yangke melonjak. Dia kebetulan memiliki sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memverifikasinya. Setelah mengambil keputusan, Yangke melompat dan segera tiba di atas dunia semesta. Melihat ke bawah, ia menemukan lembah gunung yang dipenuhi dengan aroma bunga. Segera pintu alam semesta kecil terbuka dan pohon yang menjulang tinggi teleportasi keluar pohon dunia. Ini bukannya pohonnya sendiri, tapi milik Fang Tianqi. Dan ketika tubuhnya digabungkan, alam semesta kecil Fang Tianqi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam semesta kecil Yangke. Memperkuat fisiknya dan meningkatkan fondasinya memungkinkan pohon memasuki alam semesta kecil Yangke. Karena dia sudah memiliki subtrait yang kedua ini, tentu saja tidak akan banyak berguna baginya. Awalnya dia telah merencanakan untuk menemukan orang yang cocok untuk memberikannya sehingga dapat membantunya tumbuh lebih cepat. Tapi dia tidak berharap untuk menggunakannya di sini. Mengaktifkan kekuatan dunia, Yangke menggunakan teknik tangannya untuk menggali lubang besar di lembah dan menanam subtrait. Namun tidak perlu khawatir tentang pohon dunia yang tidak dapat bertahan hidup di sini. Pohon dunia ini sendiri sangat misterius. Dan Yangke telah menanam akar di batas bintang dan tumbuh menjadi pohon. Sekarang pohon yang lengkap seperti itu secara alami tidak akan layu. Setelah melakukan semua ini, Yangke tidak melanjutkan perjalanannya, malah duduk di bawah pohon dan menunggu dengan tenang. Dia tidak tahu apakah rencananya akan berhasil, tetapi bahkan jika itu berhasil, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Setelah memikirkannya sebentar, Yangke memutuskan bahwa akan lebih baik jika itu efektif dalam 100 tahun, tetapi jika itu masih tidak berguna setelah 100 tahun, dia akan menggali subtrait dan melanjutkan perjalanannya. Itu akan membawa waktu 100 tahun. Setelah itu dia tidak siap untuk hanya menunggu. Meskipun dia sekarang telah menembus horde ke-9 dan bahkan telah terintegrasi dalam alam semesta kecil, Fang Tianqi memungkinkannya untuk maju banyak. Di horde ke-9 itu tidak berarti dia akan puas. Masih ada ruang baginya untuk berkembang. Di masa depan musuhnya tidak lagi terbatas pada penguasa wilayah klan tinta. Dewa spiritual rasa tinta perlu ditangani, dan bahkan klan tinta yang mungkin besar akan mencapai alam penciptaan perlu ditangani. Semua ini membutuhkan kekuatan yang kuat. Jalan Marteldo panjang dan sulit terkalkulasi. Sedikit demi sedikit dia memiliki sejumlah besar sumber daya kultivasi sehingga dia dapat memperbaiki bahan-bahan ini dan terus memperkuat fondasinya. Seiring waktu berlalu, bahan di tangan Yangke menjadi debu di batas runtuhan besar pohon dunia sama megahnya seperti biasa. Itu adalah harta tertinggi yang lahir bersama dengan dunia. Dapat dikatakan bahwa ketika dunia lahir itu sudah lahir. Hampir bersamaan dengan cahaya pertama dunia. Sumber kelahirannya adalah dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di 3000 dunia. Jadi keberadaannya terkait erat dengan 3000 dunia. Pohon dunia paling atas dipenuhi dengan buah dunia. Masing-masing cabangnya menekuk di bawah berat buah dunia.